Berhenti percaya bahwa Nokia gagal hanya karena mereka lamban merespons iPhone, karena faktanya, mereka sedang menelan racun yang mereka racik sendiri selama 1 dekade penuh. Di balik layar, di balik ruang rapat yang tertutup rapat di Espoo, Finlandia, ada sebuah tragedi korporasi yang lebih gelap, lebih rumit, dan lebih mengerikan daripada sekadar kalah saing di pasar smartphone. Kita bicara tentang kekaisaran yang menguasai hampir 50% pasar ponsel global di puncak kejayaannya. Sebuah perusahaan yang identik dengan ketahanan, ponsel yang bisa meledak, terbakar, bahkan jatuh dari gedung tinggi dan tetap menyala. Namun, di balik dominasi mutlak itu, tersimpan pembusukan internal yang menghancurkan satu demi satu pilar kesuksesan mereka. Bayangkan sebuah perusahaan yang memiliki semua sumber daya, insinyur jenius, anggaran riset tak terbatas, dan loyalitas pelanggan yang hampir fanatik. Nokia seharusnya tidak mungkin jatuh. Namun, mereka tidak hancur karena serangan luar, melainkan karena perang saudara antara ego, ketakutan, dan budaya perusahaan yang beracun. Nokia telah memiliki prototipe smartphone layar sentuh bertahun-tahun sebelum Apple merilis iPhone pertama. Mereka memiliki sistem operasi Symbian yang sudah jauh lebih maju secara teknis dibandingkan iOS awal. Jadi, di mana letak kesalahannya? Jawabannya terletak pada apa yang disebut sebagai budaya ketakutan. Para eksekutif Nokia di masa itu hidup dalam gelembung kedap suara. Bawahan takut melaporkan kegagalan, manajer menengah memanipulasi data untuk terlihat kompeten, dan pimpinan tertinggi hidup dalam fantasi bahwa Nokia tidak terkalahkan. Pada tahun 2007, saat Steve Jobs naik ke panggung dan memperkenalkan iPhone, para pemimpin Nokia tertawa. Mereka menganggap perangkat itu hanyalah mainan mahal yang tidak memiliki keyboard fisik dan baterai yang tidak bisa diganti. Mereka merasa aman karena mereka menganggap konsumen akan selalu memilih fungsionalitas di atas estetika. Ini adalah kesombongan tingkat tinggi, sebuah delusi yang membuat mereka buta terhadap pergeseran besar dalam perilaku manusia, era di mana ponsel bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan ekstensi dari identitas dan gaya hidup. Nokia gagal memahami bahwa mereka tidak lagi menjual telepon, mereka seharusnya menjual pengalaman digital. Ketika Apple dan Google dengan Android mulai menguasai pasar, Nokia malah terjebak dalam perang internal. Divisi hardware dan software mereka saling membenci. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyabotase satu sama lain daripada membangun produk yang bisa menandingi iPhone. Kita berbicara tentang ribuan insinyur yang bekerja dalam silo, di mana departemen software tidak tahu apa yang dilakukan departemen hardware. Bayangkan kerumitan mengintegrasikan perangkat lunak yang tidak stabil dengan desain ponsel yang sudah ketinggalan zaman, dipimpin oleh manajemen yang berganti-ganti strategi setiap 6 bulan. Nokia menjadi kapal besar yang dinahodai oleh orang-orang yang tidak sepakat ke arah mana kapal itu harus berlayar. Puncaknya terjadi ketika mereka membuat keputusan paling fatal dalam sejarah teknologi, kemitraan dengan Microsoft. Saat itu, pemimpin Nokia, Stephen Elop, masuk ke perusahaan dan memberikan memo, Burning Platform, yang terkenal. Dia membakar semangat karyawannya dengan menyebut bahwa mereka berada di atas platform yang sedang terbakar. Namun, daripada melompat ke sekoci yang benar, yaitu mengadopsi Android, mereka justru memilih melompat ke dalam pelukan Windows Phone yang sudah mati di mata pasar. Keputusan ini menghancurkan sisa-sisa loyalitas pengembang aplikasi yang masih bertahan. Dalam semalam, ekosistem Nokia menjadi sunyi. Mereka mengasingkan jutaan pengguna setia mereka sendiri. Langkah ini bukanlah penyelamatan, ini adalah bunuh diri massal yang direncanakan. Mari kita bedah angka-angkanya. Pada tahun 2008, kapitalisasi pasar Nokia masih sangat kuat. Namun, hanya dalam waktu 5 tahun, nilai perusahaan tersebut tergerus hingga 90%. Ratusan ribu karyawan kehilangan pekerjaan. Kota-kota di Finlandia yang bergantung sepenuhnya pada Nokia mengalami depresi ekonomi yang parah. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan bisnis, ini adalah kehancuran sebuah kebanggaan nasional. Ketika Nokia akhirnya menjual divisi ponselnya kepada Microsoft, itu adalah akhir dari sebuah era. Tapi yang paling menyedihkan adalah fakta bahwa mereka memiliki segalanya untuk menang. Mereka memiliki peta jalan untuk masa depan, mereka memiliki keunggulan penggerak pertama, dan mereka memiliki modal. Mereka kalah karena mereka membiarkan budaya korporasi yang busuk membunuh inovasi dari dalam. Struktur manajemen yang hierarkis membuat informasi penting tersumbat di tengah jalan. Para manajer di bawah pimpinan tertinggi enggan menyampaikan berita buruk. Mereka lebih memilih untuk memoles angka dan membuat laporan yang terlihat bagus, daripada menghadapi kenyataan pahit bahwa kompetitor telah melampaui mereka. Ini adalah penyakit kronis yang menyerang banyak perusahaan raksasa. Namun di Nokia, penyakit ini mencapai tingkat yang sangat parah. Ketakutan akan pemecatan menyebabkan stagnasi kreativitas. Jika Anda memiliki ide berani, Anda akan dianggap sebagai pengacau. Jika Anda ingin melakukan perubahan radikal, Anda akan dipindahkan ke divisi yang tidak penting. Di akhir perjalanan, Nokia hanyalah cangkang dari dirinya sendiri. Kejatuhan mereka adalah pengingat bagi setiap CEO dan startup di dunia saat ini. Menjadi besar tidak menjamin Anda akan selamat. Sebaliknya, semakin besar Anda, semakin berat Anda untuk bergerak, dan semakin mudah Anda hancur oleh keangkuhan Anda sendiri. Nokia tidak mati karena teknologi. Nokia mati karena mereka berhenti mendengar. Mereka tidak lagi mendengarkan pelanggannya. Mereka tidak lagi mendengarkan insinyurnya. Dan yang paling parah, mereka tidak mendengarkan realitas pasar yang berubah dengan kecepatan cahaya. Sejarah Nokia bukanlah tentang kekurangan dana atau kurangnya bakat, melainkan tentang kegagalan kepemimpinan untuk menghadapi cermin dan mengakui bahwa mereka tidak lagi menjadi yang terbaik. Sekarang, setelah memahami bagaimana sebuah raksasa sebesar Nokia bisa runtuh begitu cepat, pertanyaannya adalah, berapa banyak perusahaan yang kita gunakan hari ini, dari platform media sosial hingga raksasa retail, yang saat ini sedang berada di jalur yang sama? Berapa banyak pemimpin yang saat ini sedang memanipulasi data untuk menyembunyikan kebenaran dari pemegang saham? Nokia memberikan kita cetak biru tentang bagaimana kejatuhan dimulai. Dan jika Anda masih berpikir ini tidak bisa terjadi pada raksasa teknologi modern,
Anda perlu meninjau kembali apa yang sebenarnya terjadi di balik ruang rapat mereka. Jika kamu terkejut dengan bagaimana keangkuhan bisa menghancurkan imperium sekuat Nokia, kamu wajib menonton video kami tentang skandal manipulasi data dan kehancuran tragis dari raksasa otomotif yang hampir membuat Jepang bangkrut di dekade yang hilang. Klik video di layar sekarang untuk mengungkap kebenaran yang jauh lebih gelap.